Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Para umat Tridharma dimanapun berada, selamat berjumpa di dalam mimbar Tridharma. Pada siang hari ini, saya akan menceritakan ada seorang tua, suami istri sudah tua semua, hanya mempunyai anak yang masih remaja. Karena suami istri ini mempunyai anak di dalam usia yang cukup lanjut, maka si ibu ini sangat memanjakan anaknya. Berkali-kali suaminya mengatakan, jangan dimanjakan. Anak kalau dimanjakan nanti sifatnya jadi buruk. Tapi si ibu ini tetap memanjakan. Dia tidak memperdulikan nasihat suaminya. Suaminya paling senang membaca buku-buku filsafat, Tao Te Ching, Susi, maupun kitab-kitab suci agama Buddha. Dia lebih senang mempelajari soal hal-hal yang spiritual. Sebaliknya istrinya sangat rajin bekerja untuk menopang kehidupannya. Mereka bertani, namun mereka juga menjual sendiri hasil pertaniannya ke pasar, sehingga mendapatkan harga yang baik, sehingga dapat menjamin kehidupan mereka. Keluarga itu mempunyai seekor kuda yang bisa membantu membawa sayur-sayuran yang akan dijual di pasar. Setiap pagi suami istri itu membawa sayuran itu ke pasar yang diletakkan di punggung kuda itu. Setelah siang, pasar setelah bubar, mereka pulang kembali dan merawat kuda itu dengan baik. Si anak yang remaja ini, karena terlampau dimanjakan, ia tidak tahu bekerja. Kalau malam bergadang, sehingga bangunnya pun siang. Pada suatu hari, si anak ini bahkan bangun sudah mendekati sore hari. Setelah mandi, badannya segar, makan, perutnya kenyang, ia ingin mejeng dengan menaiki kuda itu, memutari desa itu. Setelah memutari desa itu, tiba-tiba dia merasa perutnya sakit, ingin segera ke belakang. Maka dengan cepat-cepat ia masuk rumah dengan tanpa menambatkan kuda itu pada tiang tambatan yang telah disediakan. Setelah selesai buang air, pemuda itu keluar dari rumahnya, melihat kudanya sudah tidak ada. Kudanya sudah hilang. Lalu sang ibu tahu akan hal itu, marah-marah. Kamu anak tidak berguna, hanya bisa menyusahkan orang tua. Kita hanya punya satu kuda yang bisa membantu kita untuk membawa sayuran yang dijual besok pagi.
Sekarang kudanya hilang. Bagaimana ini jadinya besok pagi? Tapi sang ayah dengan sabar. Dia sudah kehilangan belum tentu merupakan suatu kerugian. Sang ibu marah-marah lagi. Bagaimana ini tua bangka bisanya hanya baca buku? Orang terang kita kehilangan kok bukan merupakan suatu kerugian. Ya sudah, kita terima saja, kita syukuri apa adanya. Besok kita bersama-sama membawa sayur ini ke pasar. Hai anakku, mulai besok pagi kamu harus bangun pagi, ikut memikul sayur ini ke pasar. Nanti ayah akan mikul satu pikul yang besar, kamu mikul pikulan yang lebih kecil, dan ibumu menggendong tenggok dengan bawa sayuran ini. Sudah beres, besok kita jual di pasar. Setelah itu kita kembali, kita berhemat, mengumpulkan uang lagi untuk membeli kuda kelak. Setelah itu anaknya juga merasa menyesal. Akhirnya dia juga sadar, ya apa boleh buat. Besok pagi-pagi dia bangun, ikut serta memikul. Ayahnya memikul satu pikulan besar, ia memikul satu pikulan yang lebih kecil, dan ibunya menggendong tenggok untuk membawa sayuran itu ke pasar untuk dijual di pasar. Setiap hari dilakukan demikian sampai kira-kira 5 hari. Pada suatu ketika terdengar ringkik kuda. Ternyata kuda yang hilang itu kembali dan membawa seekor kuda liar yang besar. Karena memang kuda itu adalah kuda betina, dan yang dibawa itu adalah kuda jantan yang besar, liar. Akhirnya sang anak itu senang sekali. Ayah, kuda kita kembali, dan kita sekarang punya 2 ekor kuda, karena dia membawa teman kuda jantan yang masih liar. Tinggal nanti kita pelihara, kita jinakkan. Si ayah mengatakan, penambahan harta kita menjadi 2 ekor kuda belum tentu itu suatu keberuntungan. Itu juga mungkin bisa menjadi suatu musibah. Si ibu mendengar itu kembali berkomentar, betul-betul tua bangka yang gak tahu diuntung. Masa kita mendapatkan seekor kuda tambahan kok belum tentu keberuntungan, malah mengatakan mungkin jadi musibah. Sudah, setelah itu mereka melihara kuda yang liar itu untuk dijinakkan, dan kuda yang semula tetap dipakai untuk membawa sayuran ke rumah. Si anak sangat senang dengan kuda yang baru, dimandikan, dielus-elus. Hatinya merasa sangat ingin untuk segera mencoba menaiki kuda ini, karena kuda ini besar, kuat, pasti larinya bisa lebih kencang. Maka pada suatu sore dicoba dinaikinya kuda ini. Namun kuda liar itu terkejut, melompat, dan anak itu terlempar, jatuh, dan patah kakinya. Sang ayah dan sang ibu kemudian mencari tabib untuk mengobati anaknya. Sang ayahnya mengatakan,
ini memang suatu musibah. Tapi belum tentu musibah ini membawa suatu kebetulan yang lebih indah. Kita terima saja apa yang terjadi ini dengan penuh kesabaran. Setelah dirawat dengan tekun, akhirnya anak itu sembuh. Akan tapi kakinya pincang, tidak normal seperti semula. Negara itu berperang dengan negara tetangganya. Raja mengeluarkan maklumat, semua pemuda harus membela negara untuk menjadi tentara. Namun karena anak ini pincang, dia tidak terpilih untuk menjadi tentara. Semua pemuda di desa itu, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, dilatih untuk menjadi tentara dan berperang. Sang ibu gembira. Wah, betul juga ya, musibah itu belum tentu menjadi musibah terus, tapi juga bisa menjadi suatu kebetulan. Karena anak kita terjatuh dari kuda dan patah kakinya, akhirnya terbebaskan dari kewajiban milisi yang harus berperang melawan negeri sebelah. Si ayah berkata lagi, suatu keberuntungan harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, bisa menimbulkan suatu malapetaka. Sang ibu sekarang tidak berani memaki suaminya. Jangan-jangan betul terjadi malapetaka apa ini yang akan terjadi. Setelah selesai berperang, banyak sekali pemuda-pemuda yang tewas, bahkan yang kembali, banyak yang terluka, yang cacat, dan lain sebagainya. Sehingga di desa itu banyak sekali terdapat janda-janda muda. Anak ini karena sangat tampan walaupun pincang, kalau sore hari ia menaiki kuda yang sekarang sudah jinak, tanpa sangat gagah, sehingga memikat dari janda dan gadis yang ada di desa itu. Karena anak ini masih remaja, tidak bisa mengekang diri, sehingga dia terlibat di dalam pergaulan bebas, baik dengan janda maupun dengan gadis-gadis yang ada di desa itu. Sehingga pada suatu hari banyak orang mendatangi rumah bapak tua itu dan minta pertanggungan jawabnya karena putri mereka hamil. Sang ayah sangat malu sekali dengan perilaku anaknya. Namun bagaimana bisa terjadi sekian banyak gadis dihamili oleh anaknya? Bahkan juga ada janda yang dihamili. Lalu anaknya dimarahi. Anak itu merasa tidak kerasan di rumah. Akhirnya anak itu melarikan diri di kampung
kebetulan ada yang menjual minuman keras. Anak itu bermabuk-mabukan di situ untuk supaya menghilangkan rasa kesal. Selesai bermabuk-mabukan, dalam keadaan mabuk, ia terhuyung-huyung kembali ke rumahnya pada malam hari. Ada seorang veteran dari medan perang yang merasa bahwa anak ini sangat menodai nama kampungnya, banyak menodai gadis-gadis dan janda-janda. Dia sangat tidak terima. Lalu dengan mengendak-endak dia membawa golok dan dibacoknya anak ini hingga tewas. Tahu anaknya tewas, ibunya menangis menggerum-gerum. Ayahnya mengatakan, yang lalu saya sudah berkata bahwa suatu keberuntungan kalau tidak dijaga dengan baik bisa melahirkan suatu musibah. Sekarang anak kita sudah tidak ada. Sudahlah, kita terima apa adanya, kita hidup sederhana, menghabiskan hari tua kita. Marilah kita bersama-sama mengambil hikmah dari cerita ini. Yang pertama, seorang suami istri yang mendapatkan keturunan pada usia yang sudah agak lanjut, memang ada suatu kelemahan untuk memanjakan anaknya. Nah, hal inilah yang harus dicegah, dikekang. Anak boleh disayang, tapi jangan dimanjakan. Berilah tanggung jawab, didiklah anak sejak masih kecil supaya mempunyai perilaku yang baik, mempunyai sopan santun, menjunjung tinggi kesusilaan. Apa yang tidak susila jangan dilihat. Apa yang tidak susila jangan diucapkan. Apa yang tidak susila jangan didengarkan. Dan apa yang tidak susila jangan dilakukan. Ini harus ditanamkan sejak dini, sehingga sebelum berumur 12 tahun anak itu sudah mempunyai kepribadian yang matang, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Demikianlah ajaran dari Trinabi, guru yang agung. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Terima kasih saya sampaikan. Salam dalam Buddha Dharma. Namo Buddhaya. Namo Trinabi.